Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian yang berjudul tentang skala penelitian, skala pengukuran, dan pengukuran variabel. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Eh, Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita memasuki materi kita pada video kali ini. Materi yang akan saya bahas adalah definisi skala pengukuran, yang kedua jenis-jenis skala pengukuran, dan yang ketiga ada tipe-tipe skala pengukuran variabel. Yang pertama, definisi skala pengukuran. Menurut Muhammad, tahun 2005, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran eh, merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran merupakan suatu prosedur penetapan atas angka yang menjadi acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang digunakan dalam pengukuran yang outputnya menghasilkan data kuantitatif dengan menentukan skala pengukuran. Maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Sebagai contoh, berat emas 19 gram, berat besi 100 gram, suhu badan orang yang sehat 30 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Eh, Selanjutnya, jenis-jenis skala pengukuran. Terdapat berbagai skala pengukuran yang biasa dipergunakan dalam penelitian administrasi, pendidikan, ekonomi, bisnis, maupun sosial. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah skala Likert. Menurut Jali dan Mulyono, tahun 2007, skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, dan kemudian subvariabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Selanjutnya adalah skala Goodman. Skala Goodman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skala skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat dengan skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misal, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Selanjutnya ada rating scale. Skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas
fleksibel dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja. Namun untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain dengan skala rating. Data mentah yang didapatkan berbentuk angka, selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Jawaban responden senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka. Selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Jawaban responden senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Selanjutnya ada semantik diferensial. Skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Di skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pada skala ini, responden langsung diberi pilihan bobot hal yang dimaksud dari yang positif sampai negatif. Responden bisa memberikan jawaban dengan mencentang atau memberi tingkatan jawaban. Jawaban responden terletak pada rentang jawaban positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Selanjutnya, tipe-tipe skala pengukuran variabel. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal menurut Irianto 2015, skala nominal adalah skala tingkatan paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya. Kategorinya atau fungsi bilangan. Dengan kata lain, skala nominal yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalis. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentang skala pengukuran hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau label atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang terlepas dari satu dengan yang lain. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Menurut Zulfikar dan Bondiantara, ciri-ciri data berskala nominal antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan mana kategori yang lebih tinggi, mana kategori yang lebih rendah. Kedua, memiliki kategori yang bersifat homogen, mutually eksklusif dan exhaustive. Mutually eksklusif dan exhaustive artinya setiap individu harus dapat dikategorikan hanya pada satu kategori saja, dan setiap kategori harus mengakomodasi seluruh data. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal menurut Irianto 2015, skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Skala ordinal juga dikatakan sebagai suatu skala yang sudah mempunyai daya pembeda, tetapi pembedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konsisten atau tidak mempunyai interval yang tetap. Skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ataupun sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Selanjutnya ada skala interval. Menurut Irianto 2015, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama.
Skala interval, juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai, rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang lain aslinya tidak mempunyai angka nol mutlak. Pada skala interval, perbedaan antara satu kategori dengan kategori yang lain dapat kita ketahui. Skala interval tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya, pada temperatur, nilai 0 derajat Celcius tidak berarti bahwa tidak ada temperatur. 0 derajat Celcius berarti titik beku air dan merupakan suatu nilai. Pada skala interval ini, kita juga dapat mengatakan bahwa suhu 100 derajat Celcius berarti lebih panas 2 kali lipat dari suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio menurut, Irianto, skala rasio adalah eee, skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya umur seseorang dan ukuran timbangan berat badan, seorang keduanya, tidak memiliki angka nol negatif. Artinya seorang tidak dapat, berumur di bawah 0 tahun dan seseorang harus memiliki timbangan di atas nol pula. Skala rasio, adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas, yang absolut dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk, semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Menurut Winarno, skala rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, angka-angka yang menunjukkan ranking atau rank order telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. Kedua, interval atau jarak antar angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. Ketiga, mempunyai nilai nol absolut, artinya jarak antara tiap angka dalam skala dengan titik nol absolut, dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.